kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan berkati juga Cici dan Koko yang akan melayani kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik Live Kids. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Cici bisa bertemu online sama adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana nih adik-adik kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, udah siap memuji Tuhan dengan sukacita hari ini? Sudah siap pastinya ya. Yuk adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama dan kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, sekarang coba adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi. Kita mau gerakin tangan kita dan kaki kita untuk memuji Tuhan sama-sama ya. Adik-adik siap? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik masih semangat jalan serta Yesusnya? Masih semangat pastinya ya. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini lebih semangat lagi ya adik-adik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita berikan nyanyian dari hati kita untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja segala raja. Namanya Yesus. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi buat Yesus ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia,
Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Mari adik-adik, saat ini kita mau undang Tuhan masuk dan menuntun kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, siapkan hati kami
dan berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat pastinya. Sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau tahu sih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dibuka dulu kupingnya. Jangan ada yang lari-lari lagi. Semuanya duduk yang manis. Untuk kelas Pratama dan Madya boleh dibawa Alkitabnya, catatannya, dibuka Alkitabnya bareng-bareng Cici nanti ya, untuk mendengarkan ceritanya dan paham bahwa ini adalah firman Tuhan. Untuk adik-adik yang masih kecil, yang bayi, batita dan kanak-kanak, bisa minta tolong mama papanya untuk membacakan firman Tuhan ya. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, Cici punya cerita nih ya. Wah, ada 2 anak yang lagi sedih nih. Wah, sampai nangis nih, si Lucy nangis adik-adik. Kenapa ya nangisnya? Wah, kita dengerin nih. Wah, si Lucy bilang, kenapa sih Papa harus pindah kerja? Emang yakin ya? Itu panggilan Tuhan, itu maunya Tuhan. Kok sampai pindah sih? Wah, si Lucy nangis. Si Lisa gak kalah sedih. Iya, Lisa juga sedih. Udah punya teman banyak di sekolah. Di sekolah minggu juga punya banyak teman. Kalau harus pindah kota, wah, gak punya teman. Coba kita tanya yuk sama Papa yuk. Yakin gak sih? Mereka tanya sama papanya. Papa, emang Papa yakin itu suara Tuhan? Suruh kita pindah, suruh ganti kota nih tempat tinggalnya, suruh ganti pekerjaan. Yakin itu suara Tuhan? Jangan-jangan Papa doang nih yang mau. Wah, papanya bilang, wah anak-anak, Lucy sama Lisa, Papa percaya ini adalah maunya Tuhan. Pertanyaan kalian itu sama kayak pertanyaan kita semua, sama yang terjadi dengan Bapak Abraham di dalam Alkitab. Wah, Bapak Abraham, coba kita dengar ceritanya ya. Ceritanya ada di Kejadian 12 nih adik-adik. Jadi nanti bisa minta tolong sama papanya ya untuk membacakan Kejadian 12. Kita dengar yuk cerita papanya si Lucy dan si Lisa. Wah, ini adalah Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham sebelum diubah namanya jadi Abraham, namanya adalah Abram. Jadi kita sebut Bapak Abram ya adik-adik. Nah, Bapak Abram ini seorang bapak yang taat sama Tuhan. Seorang bapak yang baik, seorang bapak yang hidupnya saleh, yang taat sama Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adalah suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Tuhan berfirmannya gini nih, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, Tuhan menyuruh Bapak Abram untuk pergi dari negerinya. Padahal dia sudah banyak harta bendanya. Dia udah lama tinggal bersama keluarganya, bersama ayah ibunya di negeri itu. Tapi Tuhan memerintahkan Bapak Abram untuk pergi. Dan banyak janji Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Abram. Walaupun saat itu Abram mempunyai istri bernama Sarai, mereka berdua
belum memiliki keturunan. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi Abram nurut nggak adik-adik? Percaya nggak sama perkataan Tuhan? Wah, Abram taat. Abram nggak nawar-nawar, enggak Tuhan, bener nggak sih ini suara Tuhan? Tapi Abram pergi adik-adik. Abram berbuat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Abram mengajak Sarai istrinya, terus dia mengajak Lot keponakannya. Terus tuh Abram juga membawa segala harta benda mereka, dan juga Abram membawa orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan yang tempatnya mereka belum tahu ada apa, nanti bagaimana, tinggal di mana. Abram cuma percaya dan taat sama Tuhan. Abram berjalan ya, bawa rombongan yang besar karena hartanya banyak, pengikutnya banyak ya, pegawai-pegawainya. Dia juga bawa istri dan juga keponakannya. Nah, sampailah Abram ini di suatu tempat di dekat Sikem. Wah, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dari situ Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham nih. Dan Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka Abram mendirikan mezbah buat Tuhan di situ. Dia bersyukur sama Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia mendirikan mezbah karena Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya. Dari situ dia pindah lagi ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dan di situ mereka memasang kemah. Wah, kemahnya banyak ya adik-adik, karena orang-orangnya banyak nih. Dan Abram percaya kepada Tuhan, walaupun Abram belum tahu kemana mereka harus pergi. Tapi Abram taat sama perintah Tuhan dan percaya sama janji Tuhan. Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, walaupun saat itu Abram belum punya anak, walaupun umurnya sudah tua ya adik-adik ya. Begitu juga istrinya Sarai. Tapi Abram percaya, Abram taat, dia pergi sesuai perintah Tuhan ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan dan Tuhan berikan untuk Abram dan keturunannya. Nah, lalu setelah cerita ini, wah, balik lagi nih ke papanya Lucy sama Lisa nih. Nah, papanya Lucy sama Lisa bilang sama anak-anaknya, seperti Bapak Abram tadi yang taat dan percaya sama janji Tuhan, begitu juga Papa. Walaupun kalian nanti harus pindah kota, pindah sekolah, pindah gereja, tapi Papa yakin bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan buat keluarga kita. Benar, ini adalah perkataan Tuhan karena Mama sama Papa sudah berdoa sama Tuhan dan Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah gentar. Kita akan pindah kota. Papa akan bekerja di kota yang baru, di tempat yang baru. Itu adalah panggilan untuk Papa dari Tuhan. Dan kalian juga nggak usah khawatir. Nanti di sana akan ada hal-hal yang baru yang menanti kalian. Wah, jadi Lucy dan Lisa taat ya sama papa mamanya ya adik-adik. Nah, adik-adik juga sama nih, belajar untuk taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mungkin Tuhan gak langsung berbicara ya sama adik-adik dipakai suara kayak cici gini. Tapi Tuhan bicara lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Makanya harus rajin baca Alkitab. Belum bisa baca? Nggak masalah, karena ada papa mama, ada cici koko yang bisa bantu bacain ya. Terus
Selain baca Alkitab apa? Kita juga harus rajin berdoa, karena ada Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, memberikan petunjuk kepada kita. Terus selain itu kita juga bisa dengar-dengaran sama siapa? Sama mama, sama papa, oma, opa, sama miss, mister, guru-guru di sekolah, sama cici koko life kid di gereja. Karena orang-orang di sekitar kita itu adalah wakilnya Tuhan di bumi untuk menjaga kita, untuk mengarahkan kita, untuk mengajar kita dan mendidik kita untuk makin cinta Tuhan. Kita harus mau ya adik-adik peka sama surat Tuhan dan yakin akan janji Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita harus percaya hanya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, benar. Jadi mulai hari ini kita mau bareng-bareng bersama-sama nih, Cici juga, adik-adik, Cici Koko Life Kids semua, mama papa di rumah juga mau percaya sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Bahwa Tuhan akan menunjukkan jalannya untuk kita. Supaya kita tahu gimana Tuhan menuntun kita, kita harus rajin apa? Baca Alkitab. Kita harus rajin berdoa. Kita juga harus mau dengar-dengaran sama orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kasih nasihat sama kita. Itu mungkin aja dari Tuhan ya adik-adik. Jadi kita mau rajin baca Alkitab, kita mau rajin berdoa, dan kita mau taat sama orang tua kita di rumah, di sekolah, juga di Life Kids ya. Sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Kita hafalkan ya teman-teman. God bless you. Ya, seperti Abraham percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita juga mau belajar seperti Bapak Abraham ya, untuk percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau percaya bahwa Tuhan turut campur dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita mau taat, baca firman Tuhan, berdoa minta hikmat, minta pertolongan Roh Kudus, dan juga dengar-dengaran pada orang tua kita. Kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah kami dengarkan. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau percaya pada Tuhan. Kami mau memiliki iman seperti Bapak Abraham pada Tuhan. Percaya akan Tuhan, yang percaya akan janji-janji Tuhan. Ajar kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, supaya dalam kehidupan kami makin hari makin menambahkan iman kami kepada Tuhan. Kami mau makin hari makin rajin membaca firman Tuhan, sehingga kami tahu setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau makin rajin berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat sehingga Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami supaya kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami juga mau terus belajar hari lepas hari, makin dengar-dengaran, makin taat pada papa mama kami, makin taat pada guru-guru di sekolah kami, makin taat pada Cici Koko Life Kids. Ajar kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami tambah hari tambah dikasih Allah dan juga manusia. Terima kasih Bapak untuk pengetahuan hari ini. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkati mama papa kami, anak kakak kami, guru kami di sekolah, di Koko Life Kids, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau scan QR code dengan minta bantuan teman-teman. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Iya, dan mau papa yang belum bergabung di grup Live Kids, ayo hubungi Live Kids sekarang. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua, gimana nih ibadah hari ini? Semua aman-aman aja kan? Nah, sini Koko mau ngajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Nah, adik-adik, untuk papa dan mamanya juga dimohon perhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Untuk pengumuman terakhir, menyambut Hari Paskah, Live Kids mengadakan lomba menghias telur. Yeay! Lomba ini dapat diikuti untuk adik-adik dari kelas bayi sampai kelas madya. Telur yang kalian hias nanti dikumpulkan di gereja, yaitu di kantor Live Kids ya adik-adik, di tanggal 2 April. Jadi jangan lupa nih, bukan lagi di-upload di medsos mama papa, tapi dikumpulkan di gereja di kantor Live Kids tanggal 2 April. Jadi untuk adik-adik yang mau ikutan lomba, ayo buruan minta mama papanya beliin telurnya, hias yang bagus sedemikian rupa, lalu bawa ke gereja di tanggal 2 April. Nanti akan ada pemenang di tiap level kelas. Jadi ada anak-anak pertama madya, akan ada pemenangnya yang akan diumumkan di ibadah Paskah Live Kids tanggal 8 April jam 14.30 di GSJ Bethlehem. Itu di Bethlehem Hall ya adik-adik, di acara Paskah kita bersama. Jadi jangan lewatkan lomba ini karena pasti ada hadiah menarik untuk adik-adik. Ditunggu ya, tanggal 2 April, telur hiasnya di kantor Live Kids. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tetap semangat, tetap nantikan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan dengan semangat dan sukacita. God bless you.